Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTSN 2 Kota Malang, mandiri berprestasi, milenial religius, dan berbudaya lingkungan. Oke. Jadi ini merupakan podcast pertama kita, Matsanda Tama. Di podcast perdana kita ini sudah hadir Mbak Syifa Nuria Zahra. Halo Mbak. Hai Mbak Krisel. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Jadi Mbak Asyifa ini merupakan salah satu siswi dari MTSN 2 Kota Malang yang baru saja mendapatkan kejuaraan ya Mbak ya di lomba ISC, Betul. Dan juga Mbak Asyifa ini pernah meraih juara 1 Porseni tingkat Kota Malang. Perlu diketahui juga bahwa Mbak Asyifa ini pada tahun 2019 merupakan duta cilik anti narkoba. Di kegiatannya Mbak Asyifa yang aktif ini, Mbak Asyifa juga di dalam akademiknya itu tergolong bagus ya Mbak ya? Iya. Mungkin ada tips and triknya gitu? Untuk itu tentunya saya bersyukur bisa ada pada tahap seperti ini. Tentunya ini juga semua berkat dukungan dan dorongan doa-doa dari teman-teman dan juga guru-guru yang telah motivasi Asyifa dan juga motivasi dari diri Asyifa sehingga bisa sampai titik ini. Tentunya itu semua selalu mengalir, doa-doanya selalu mengalir sehingga Asyifa bisa tahap seperti ini. Selain itu untuk tipsnya mungkin bisa manajemen waktu gitu ya Mbak Krisel, antara waktu belajar, waktu sekolah, waktu les, dan juga waktu untuk mempersiapkan konsisten untuk latihan. Ngomongin manajemen waktu, di madrasah ini kan pulangnya setelah asar ya Mbak ya? Nah itu gimana Mbak? Kan mungkin ada waktu udah di rumah itu kan capek gitu Mbak, udah males belajar, itu gimana ya? Saya memanfaatkan waktu pulang sekolah sih Mbak Krisal untuk les, untuk supaya waktu les itu saya bisa mencari latihan-latihan soal dan juga mengetahui belajar tentang kisi-kisi tentang ISC tersebut. Jadi ketika di rumah saya bisa mencari referensi-referensi lain supaya tidak kaget dengan soal atau ujian yang diujikan ketika ISC tersebut. Jadi kan Mbak Asyifa ini juga masih siswi gitu ya Mbak ya, umurannya masih sama kayak teman-teman yang lain. Pastinya ada naik turunnya belajarnya gitu ya. Mungkin ada fase di mana Mbak Asyifa ini males belajar gitu, ada nggak Mbak? Ada banget sih. Itu salah satunya menjadi salah satu penghambat juga. Tapi biasanya saya menggunakan teknik belajar Pomodoro, yaitu 15-25 menit untuk belajar, kemudian istirahat sebentar selama 5 menit dan diulangi lagi secara setiap 4 set, dan setelah itu istirahat lebih lama untuk mengurangi kejenuhan dalam belajar. Jadi Mbak Asyifa ini pakai teknik Pomodoro. Iya. Itu tekniknya dari Mbak Asyifa sendiri atau mungkin dapat referensi? Iya, dapat referensi. Mbak Asyifa ini mungkin bisa diceritain Mbak, gimana kok bisa sih sampai dapat juara 1 gitu ya? Karena Mbak Asyifa ini merupakan peserta, betul ya Mbak ya, peserta ISC dan mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Mungkin bisa diceritain Mbak? Mungkin itu salah satu pengalaman yang berkesan juga untuk saya dan hasil dari konsisten saya latihan-latihan soal ataupun mengerjakan referensi-referensi mengenai itu. Oh iya, Mbak Syifa ini kan merupakan duta cilik anti narkoba di tahun 2019 ya Mbak ya. Kok bisa sih Mbak? Itu kan Mbak Syifa umurnya juga masih saya kebetulan waktu itu masih SD. Oh iya, masih SD gitu kan Mbak. Gimana itu caranya? Kok bisa sampai jadi duta cilik anti narkoba? Sebenarnya
awal mula saya mengikuti Duta Cilik Anti Narkoba tersebut karena berkat dari guru saya yang ikut untuk mendaftarkan saya untuk coba mengenai hal-hal baru. Nah, ada di BNN Kota Malang ada suatu kompetisi yaitu Duta Cilik Anti Narkoba. Itu perjalanannya sangat panjang Mbak Grisel, dimulai dari tes wawancara, tes tulis, tes pengetahuan fisik dan lain-lain. Terus itu juga sekota Malang, jadi saingan Ashifa bukan seumuran lagi tapi juga kakak-kakak yang sudah SMA ada, SMP juga ada, sampai di tahap finalis, grand final. Alhamdulillah Ashifa mendapatkan 5 besar dan bisa menjalankan tugas untuk memberitahu kepada teman-teman generasi muda ini bahwa tentang bahaya narkoba gitu sih Mbak. Tapi sekarang saya sudah purna. Sudah ya, purna. Jadi cuma tugasnya 2 tahun sampai tahun 2021 itu sudah pemilihan Duta Cilik lagi begitu. Jadi untuk tahun ini Mbak Ashifa karena sudah purna, jadi sudah ada pengganti Duta Cilik lain. Betul. Jadi Mbak Ashifa ini sudah fokus untuk ke SMP aja gitu ya Mbak? Apalagi habis ini mau melanjutkan ke sekolah lanjutan yang saya ingin. Semoga sukses ya Mbak. Terima kasih Mbak Grisel. Untuk pastinya kan Mbak Ashifa ini pernah ada di fase ngedown gitu loh Mbak. Gimana cara bangkitnya? Biasanya itu motivasi dari diri sendiri yang Mbak Grisel. Kadang lihat di referensi platform di IG itu muncul quotes dan itu bisa membuat saya bangkit gitu Mbak. Mungkin ada pesan atau apa untuk teman-teman, motivasi mungkin buat yang mungkin lagi ada di fase down biar segera bangkit lagi. Untuk teman-teman yang gagal atau tidak bisa ingin mencapai tujuannya, jangan mudah menyerah, jangan patah semangat, jangan pantang menyerah. Tetap belajar menggali apa yang kita punyai, bakat kita tetap digali dan terus mencoba hal-hal yang baru. Dan itu diimbangi dengan tawakal dan ikhtiar kepada Allah supaya akhirat yang menentukan. Oke, berarti bisa digarisbawahi bahwa di pesannya Mbak Ashifa tadi, kalau pasnya di dalam diri kita ada minat dan bakatnya, itu bisa kita gali lagi potensinya. Oke, gitu ya Mbak ya mungkin ya. Oke, mungkin segitu dulu podcast perdana kita kali ini. Terima kasih Mbak Ashifa atas kehadirannya. Kembali kasih Mbak Grisel. Oke, Oke, mudah-mudahan prestasinya terus bertambah ya Mbak. Amin, ya. amin. Bisa membanggakan MTSN 2 Kota Malang juga. Terus nanti SMA-nya daftarnya dilancarkan juga. Ya. Oke. Demikian podcast bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Masa Datama, always In our heart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.